Halo, Maxian semuanya, para subscriber Maxco Futures, kembali lagi dengan saya Ananda Marwanaya Putra dengan update market outlook ya, khususnya kepada equity market nih ataupun bursa saham yang ada di Amerika ya. Balik lagi teman-teman, terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa menonton video market outlook pada hari Minggu ini ya. Fokus utama kita saat ini tentunya di saham adalah tentang equity market, adalah tentang suku bunga ataupun inflasi yang ada di negara Amerika. Dan kita ketahui bahwa di minggu kemarin, ya tepatnya di hari Kamis, itu negara Amerika mengumumkan dari sisi data CPI-nya ataupun Core Price Index, ya. Nah, Consumer Price Index, ya. Dan hasil yang keluar itu merupakan data yang positif untuk kita. Kenapa data positif? Padahal data inflasinya mengalami penurunan. Karena apa? Ya, dengan inflasi yang menyatakan dengan pertumbuhan yang tinggi, ya, itu tentu akan menjatuhkan dari si negara Amerika itu ke zona resesi, ya. Dan dengan kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh The Fed, ini sudah terlihat outputnya ataupun sudah terlihat keberhasilan The Fed dalam hal memanage ataupun mengontrol dari angka inflasi di negara Amerika. Yang mana kita ketahui di bulan kemarin, ya, di bulan Oktober lalu itu US CPI mengalami penurunan yang signifikan, ya, dan ini merupakan berita positif untuk kita investor saham tentunya, ya. Dari sini kita lihat estimasi, ya, estimasi pasar ini mengalami penurunan 0,6%, ya, yang sebelumnya di angka sebelumnya ini 0,4% dan angka aktual yang keluar itu di 0,4% monthly-nya. Nah, bagi teman-teman di sini yang tidak tahu apa itu monthly on monthly ataupun year by year di sini ya, itu bedanya hanya monthly on monthly itu dari bulan ke bulan, inflasi, data inflasi dari bulan September ke bulan Oktober, ya, ataupun dari bulan Agustus ke bulan September, seperti itu. Ya, sedangkan year on year itu dibedakannya adalah tahun ke tahun, ya. Contohnya adalah seperti ini, ya. Dan ini mengalami penurunan yang signifikan. Yang tahun sebelumnya di bulan Oktober itu ada di angka 8,2%, ya, ini mengalami penurunan signifikan ke angka 7,7%. Dan hal ini tentunya bisa menjadi katalis positif untuk kita investor saham, untuk perusahaan-perusahaan kita itu mulai mengalami rejection ataupun reversal ataupun rebound dari sisi pergerakan harga, ya. Nah, di sini juga dari sisi headline dari Charlie Bilello ini, ya, dia mengekspektasikan bahwa di bulan Desember esok itu dari sisi bank sentral akan mulai melonggarkan dari sisi kenaikan suku bunga, ya, yang mana kita ketahui 4 bulan terakhir suku bunga itu dinaikkan 75 basis point oleh Federal Reserve atau bank sentralnya Amerika. Nah, di bulan Desember esok tetap bank sentral menaikkan suku bunga. Karena apa? Karena tujuan akhir dari bank sentral itu menurunkan angka inflasi di negara Amerika itu di angka 2%. Ya, jadi PR-nya masih banyak sebenarnya teman-teman. Tapi dikarenakan penurunan yang sudah signifikan di bulan Oktober lalu, itu membuat Federal Reserve harus memperlambat dari sisi kenaikan suku bunganya. Karena apa? Ya, terlalu banyak menaikkan suku bunga pun itu menjadi dampak negatif terhadap suatu negara. Seperti itu. Nah, di sini estimasikan di bulan Desember 2022 ini, teman-teman, ya, kenaikan suku bunga itu akan di angka 50 basis point, ya. Dan di bulan-bulan setelahnya di tahun 2023 ini cenderung melandai, ya. Ataupun mengalami penurunan. Nah, di sini bisa teman-teman lihat dari sisi grafik, yaitu hingga akhir 2023 ataupun di Januari 2025 di sini, ya, itu angka suku bunganya itu akan melandai ataupun mengalami penurunan. Nah, kalau teman-teman yang tidak tahu di sini, penurunan suku bunga ataupun penurunan dari sisi suku bunga itu akan berdampak positif terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika. Kenapa? Karena teman-teman, ya, tidak ada perusahaan yang sudah menjadi nomor satu ataupun sudah besar itu tidak memiliki hutang, itu sangat bisa dikatakan tidak ada lah. Karena mereka pasti punya hutang, baik itu hutang jangka pendek ataupun hutang jangka panjang yang harus mereka bayarkan. Nah, dari sisi suku bunga di sini, itu menentukan dari sisi pinjaman ataupun return on investment dari hutang yang mereka pinjam terhadap bank, dari perusahaan yang minjam ke bank.
Nah, kalau misalnya hutang ini bersifat floating, ya, ketika suku bunga naik, tentu hutangnya pun akan naik juga, teman-teman. Ya, jadi makanya kalau teman-teman perhatikan, ketika The Fed itu menaikkan suku bunga, makanya harga saham-saham di Amerika itu mengalami penurunan. Karena apa? Money flow ataupun uang itu ditarik dari beberapa investor, ya, dari saham itu pindah ke deposito, seperti itu. Nah, ini yang menarik pada market outlook saat ini, ya. Saya sudah menyiapkan materi untuk teman-teman di sini bahwa apa yang harus kita tuju ataupun investor ketika The Fed itu sudah melakukan pivoting. Nah, apalagi ini pivoting nih, ya. Nah, kita lanjutkan, ya. Bentar. Oke, ini dia. Jadi sebelumnya teman-teman harus tahu terlebih dahulu nih pivoting itu apa, ya. Pivoting itu adalah kebijakan yang berbalik arah dengan cepat, ya. Biasanya dilakukan oleh bank sentral suatu negara yang biasanya itu dari ketat itu menuju longgar, lebih longgar daripada sebelumnya. Nah, dalam kasus ini contohnya yang sudah saya jelaskan tadi, yang 4 bulan sebelumnya itu The Fed menaikkan 75 basis point, itu sudah mulai dilonggarkan di bulan Desember esok 50 basis point. Ini walaupun dari sisi angka itu masih mengalami kenaikan, tapi dari sisi kenaikannya itu sudah mulai melandai ataupun mengalami penurunan, teman-teman. Ini menjadi katalis positif dan juga psikologi pasar dalam hal memproyeksikan ataupun merespon hal ini itu positif terhadap equity market. Nah, jadi kita harus tahu nih sektor apa yang paling dituju pertama kali oleh pasar ketika The Fed akan melakukan pivoting, ya. Dan ini merupakan respon pasar ketika data CPI kemarin mengalami penurunan yang signifikan nih, teman-teman, ya. Dari sisi Dow Jones ini naik signifikan di hari Kamis kemarin, ya, minggu kemarin 3,66%. S&P 500 5,5%, dan Nasdaq di sini naik signifikan 7,38%. Nah, dari sini teman-teman harusnya sudah bisa tergambar nih sektor mana yang akan dituju pertama kali oleh pasar berdasarkan dari return on investment yang mengalami kenaikan yang paling tinggi, ya. Oke, kita lihat sektor yang pertama. Tentunya adalah sektor teknologi, teman-teman, ya. Kenapa sektor teknologi? Logika dasarnya seperti ini, ya, teman-teman, ya, pola pikirnya. Ketika suku bunga dinaikkan, ya, sektor paling terdampak dengan kenaikan suku bunga itu adalah sektor teknologi. Karena sektor teknologi ini mereka membutuhkan inovasi-inovasi terbaru dan juga ekspansi-ekspansi, ya. Dan inovasi dan juga serta ekspansi ini itu membutuhkan dana yang besar untuk divisi research and development-nya, teman-teman. Nah, makanya mereka itu cenderung startup, ya, ataupun sektor teknologi lainnya itu banyak meminjam uang, seperti itu, teman-teman. Nah, ketika kenaikan suku bunga ini sudah mulai diturunkan, ya, sektor teknologi menjadi perusahaan-perusahaan yang dituju oleh investor, teman-teman, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, perusahaan-perusahaan teknologi di Amerika itu menjadi perusahaan yang nomor 1 di negara tersebut, berbeda sama kita di negara Indonesia. Negara Indonesia, ya, itu perusahaan-perusahaan blue chip-nya rata-rata dipegang oleh perbankan ataupun sektor finance. Nah, kalau di Amerika, teman-teman, ya, sektor yang tertinggi ataupun yang terbesar dari sisi valuasi perusahaannya itu adalah sektor teknologi. Makanya tidak heran jika investor itu menuju ke perusahaan-perusahaan terbaik di Amerika. Seperti itu. Dan yang ketiga, ya, rata-rata perusahaan-perusahaan di teknologi itu saat ini sedang under value, ya. Under value itu apa? Ya, nilai suatu harga perusahaan tersebut itu di bawah harga seharusnya ataupun harga normalnya, seperti itu, teman-teman. Makanya sektor teknologi itu paling utama dituju oleh pasar ketika The Fed akan melakukan pivoting, seperti itu, ya. Lalu yang kedua adalah sektor manufaktur. Ya, balik lagi pola pikirnya, ya. Ketika recovery ekonomi mulai bertumbuh dikarenakan inflasi yang meninggi, itu cenderung pergerakannya itu, ya, selaras dengan sektor manufaktur, ya. Ketika suatu negara ingin recovery, itu pasti demand terhadap pembangunan suatu bangunan, ya, lalu pembangunan terhadap infrastruktur itu pasti akan membutuhkan dari sisi bahan-bahan manufaktur. Nah, perusahaan-perusahaan yang bergerak di manufaktur ini menjadi katalis positif tentunya terhadap pertumbuhan ekonomi tersebut. Jadi itu saya bisa posisikan sektor manufaktur itu adalah sektor kedua yang akan dituju oleh investor selain sektor teknologi, teman-teman. Seperti itu, ya. Dan terakhir itu ada sektor consumer dan juga perhotelan. Kenapa saya bilang di sini sektor consumer dan juga perhotelan? Logika berpikirnya seperti ini saja, teman-teman, ya. Bulan November, Desember dan juga Januari itu identik sama bulan liburan, ya.
warga-warga di dunia ini banyak berlibur itu di akhir tahun ya. Orang-orang yang sudah merantau itu biasanya pulang ke kampung di akhir tahun ya. Nah, ketika mereka pulang ataupun liburan, pasti yang sektor paling terdampak positif adalah hotel. Tentunya kan, kalau misalnya teman-teman liburan di suatu tempat, tidak punya tempat tinggal, tentu teman-teman akan memesan hotel ya. Dan juga dari sisi sektor consumer, karena apa ya? Dengan tingkat dari sisi tourism ya, ataupun turis-turis itu datang ke suatu negara di Amerika itu ya, tentu mereka pasti akan yang namanya tour food lah, ataupun mencoba makanan-makanan. Makanya saya bilang di sini sektor consumer itu akan menjadi katalis positif di bulan akhir tahun ini. Seperti itu ya, apalagi jika China juga mau open lockdown, dari sisi negara China ini menjadi katalis positif juga, karena kita ketahui ya, dengan lockdownnya China ini mengganggu dari sisi perputaran supply chain ataupun bahan-bahan makanan di dunia. Nah, apalagi kita ketahui ya, akhir-akhir ini berita itu menjelaskan bahwa China itu akan melakukan reopening terhadap negaranya. Dan juga baru-baru ini itu keluar kabar mereka sudah melonggarkan dari sisi karantina ketika suatu turis ya, seorang turis itu sudah datang ke China, ketika dia positif teman-teman, itu harus di karantina terlebih dahulu 7-9 hari. Nah, saat ini kebijakan terbarunya itu sudah mulai dilonggarkan teman-teman. Jadi lebih singkat lah dalam sisi karantina pasien COVID tersebut teman-teman ya. Seperti itu. Jadi 3 sektor yang akan dituju oleh pasar ya, oleh investor ketika The Fed itu akan melakukan pivoting. Yang pertama tadi sektor teknologi, yang kedua ada sektor manufaktur, dan yang terakhir adalah sektor consumer dan juga perhotelan. Seperti itu. Nah, adapun saham-sahamnya silakan teman-teman analisa sendiri ya, dan juga teman-teman di sini silakan cari-cari untuk perusahaan-perusahaan yang bagus teman-teman ingin investasikan. Karena kalau menurut saya ya, produk-produk kita Meksiko ya, 33 perusahaan ataupun 33 saham yang ada di Meksiko itu menurut saya sudah termasuk LQ45-nya kalau kita di negara Indonesia ya. Jadi kalau teman-teman ingin invest di 33 perusahaan yang ada di produk kita Meksiko, itu tentu akan mendapatkan katalis yang positif dan return on investment yang maksimal lah kalau menurut saya, seperti itu. Dan juga beberapa perusahaan-perusahaan yang ada di Meksiko itu juga memberikan dividen teman-teman ya. Dan bedanya dividen di Amerika serta di Indonesia ya teman-teman ya. Di Amerika itu dalam sisi pembagian dividen ataupun pemberian dividennya itu 4 kali sebulan, 4 kali setahun teman-teman ya. Jadi mereka memberikannya itu per kuartal. Ya, contohnya perusahaan Apple ya. Apple itu memberikan dividen ya itu sebanyak 4 kali setahun teman-teman. Berbeda sama kita di negara Indonesia ya, seperti perusahaan BBCA ataupun BBRI itu hanya memberikan dividen 2 kali setahun, yaitu dividen utama dan juga dividen interim seperti itu. Nah, jadi begitu enaknya kita jika ingin teman-teman di sini punya dana dan juga invest ke perusahaan-perusahaan Amerika seperti itu ya. Jadi sedikit mungkin market outlook untuk minggu ini, teman-teman fokuskan terhadap kebijakan yang akan dilakukan oleh The Fed, karena memang fokus utama kita itu masih terhadap inflasi ya, supply chain ataupun lockdown, dan juga terakhir adalah war ataupun perang antara Rusia dan juga Ukraina. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja market outlook untuk minggu ini teman-teman ya. Adapun teman-teman di sini ingin berkomentar ataupun ingin diskusi di kolom komentar, silahkan. Saya di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman melalui kolom komentar chat di video bawah ini ya. Oke, jangan lupa tekan tombol like dan juga subscribe agar membantu perkembangan dari YouTube channel PT Mexco Future ini teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton. Selamat pagi semuanya.